Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar materi PLH bab 1 mengenai peninggalan sejarah di Kabupaten Tulungagung. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu poin A mengenai peninggalan sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah adalah cerita tentang kehidupan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi peristiwanya benar-benar terjadi, itu disebut sejarah. Sedangkan peninggalan sejarah yaitu warisan masa lampau yang mempunyai nilai sejarah. Jadi bisa kita sebut peninggalan sejarah merupakan bukti terjadinya suatu sejarah atau kejadian pada masa lampau. Nah, Ananda, ada bermacam-macam bentuk peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah itu bisa berupa fosil, peralatan dari masa lampau, prasasti, bangunan, naskah, dan juga arca. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu fosil. Fosil merupakan sisa-sisa tulang belulang manusia dan hewan atau tumbuhan yang telah membatu. Nah, fosil ini tertanam di dalam lapisan tanah. Umumnya fosil-fosil yang ditemukan itu berumur jutaan tahun. Nah, Ananda, dari fosil-fosil itu, kita bisa mengetahui kehidupan pada zaman purba. Contoh fosil yang telah ditemukan di Tulungagung yaitu fosil tengkorak manusia purba di Wajak. Yang kedua yaitu peralatan. Peralatan pada zaman dahulu dipakai untuk berburu, menangkap ikan, dan juga bertani. Nah, peralatan zaman dahulu itu ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari tulang dan juga batu. Seperti ini ya contohnya. Yang ketiga, prasasti, yaitu tulisan-tulisan dari masa lampau. Tulisan ini ditulis pada batu, emas, perunggu, tembaga, tanah liat, atau juga tanduk binatang. Prasasti biasanya berisi cerita tentang suatu kerajaan. Contohnya, ada prasasti Lawadan dan juga prasasti Mula Malurong. Yang keempat, patung atau arca. Kebanyakan patung atau arca ini berasal dari kerajaan Hindu dan Buddha. Bentuk patung itu bermacam-macam. Ada patung dewa-dewa, ada juga patung berupa binatang, dan lain sebagainya. Patung-patung itu terbuat dari batu, perunggu, atau bahkan emas. Contohnya, patung atau arca Dwarakala atau raksasa di 4 tempat perbatasan masuk kota Tulungagung. Mulai dari yang utara ada di Kedungwaru, sebelah timur di Jepun, selatan di Tamanan, dan di barat di Lembu Peteng. Yang kelima yaitu bangunan. Bangunan yang bernilai sejarah antara lain ada candi. Candi adalah bangunan kuno yang terbuat dari susunan batu. Candi didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara keagamaan. Contohnya Candi Sanggrahan, Candi Gayatri, Candi Mirigambar, dan juga Candi Penampian. Yang kedua, tempat ibadah. Contoh tempat ibadah yang mempunyai nilai sejarah adalah Masjid Majan, kemudian ada Masjid Winong, dan juga Masjid Mangunsari. Masing-masing terletak di desa. Masjid Majan ada di desa Majan, Masjid Winong ada di desa Winong, begitu juga Masjid Mangunsari ada di desa Mangunsari. Selanjutnya ada benteng. Nah, anak-anak pasti sering sekali mendengar benteng. Apa itu benteng? Benteng yaitu bangunan yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh.
Benteng-benteng yang ada di Indonesia umumnya merupakan peninggalan Belanda, Portugis, dan juga Spanyol. Contohnya ada Benteng Vredenburg yang ada di Yogyakarta. Ada lagi Benteng Dürstadt di Maluku. Sedangkan untuk di Tulungagung tidak ada benteng. Kemudian ada tugu. Bangunan tugu atau monumen adalah suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk memperingati suatu peristiwa. Nah, peristiwa itu dianggap penting atau bersejarah. Misalnya ada tugu batas wilayah Tulungagung, Boyolangu yang ada di Tamanan, dan Arca atau Reco Pentung sebagai pintu gerbang masuk kota Tulungagung. Nah, jadi kalau kalian melewati Tamanan itu kalian bisa melihat ada arca. Nah, arca yang membawa pentung itu arca Reco Pentung sebagai batas pintu gerbang masuk kota Tulungagung. Lalu ada makam. Nah, makam yang mempunyai nilai sejarah adalah tempat dikuburkannya tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Misalnya makam para Bupati Ngrowo atau Bupati Tulungagung, makam Astono Gedong di Sukodono, Karangrejo. Ada makam Kiai Haji Muhammad Hasan Mimbar di Desa Majan dan makam Mbah Langkir di Desa Winong, juga makam Kiai Abu Mansur di Tawangsari. Benda yang memiliki nilai sejarah selanjutnya yaitu naskah atau tulisan kuno. Nah, contoh peninggalan sejarah berbentuk naskah atau tulisan adalah kitab dan dokumen-dokumen penting. Misalnya, naskah perpindahan Kadipaten Ngrowo ke Tulungagung dan juga surat tugas bertuliskan huruf Arab dari Adipati Ngrowo ke-1. Nah, Ananda, sebagai warga negara yang baik, tentu kita tidak akan melupakan sejarah perjuangan bangsa. Melalui materi ini, kita belajar tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di kota Tulungagung. Mari bersama-sama kita lestarikan dan kita jaga agar tidak hilang. Nah, demikian Ananda semua materi yang dapat Ustazah sampaikan. Selamat belajar, semoga Ananda semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.